Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan khusus mengambil tema tentang bagaimana selanjutnya kisah percintaanmu. Oke, ini khusus untuk kamu aja ya, tidak dengan siapa-siapa ya. Jadi kalian tidak usah berfokus pada siapapun, hanya fokus pada diri sendiri ya. Jadi akan seperti apa kisah percintaan kamu yang akan kamu lalui ke depannya. Oke, setelah ini kisah percintaanmu akan seperti apa? Oke, kalau aku lihat di sini ada hukum tarik, ada hukum, maksudnya gini, law of attraction ya. Jadi ada loa. Apa yang selama ini kamu harap-harapkan, apa yang selama ini kamu bayangkan, inginkan, kriteria pasangan yang seperti apa, orangnya seperti apa, maunya siapa, ya seperti itu. Dan kemungkinan di sini kamu sudah menjalani hubungan dengan orang ini. Kalau misalkan ini belum, ya kamu belum menjalani hubungan dengan orang ini, kemungkinan seseorang yang kamu harap-harapkan atau kriteria pasangan yang kamu harap-harapkan selama ini, yang selalu kamu doakan, yang selalu kamu afirmasikan, itu apapun semua yang kamu inginkan itu akan segera menjadi milikmu, ya. Tapi clue-nya di sini kamu harus bisa memaafkan dan melepaskan, ya. Karena di sini semesta tahu bahwa kamu itu orang yang lebih kuat ketika kamu membawa cinta dan pengampunan daripada dendam atau kemarahan, ya. Jadi siapapun yang mungkin dulu pasanganmu, mantanmu, atau siapapun orang-orang yang dulu pernah menyakiti kamu atau membuatmu berada di hubungan yang toksik, atau pernah melukai kamu, mengecewakan kamu, intinya kamu terluka, ya. Dan itu sangat membuatmu tersakiti, sangat membuatmu marah, sangat membuatmu kecewa. Coba untuk dimaafkan dan lepaskan. Kalau misalkan itu tentang mantan, ya, cobalah untuk maafkan mantanmu dan lepaskan. Atau siapa deh, ya terserah siapapun yang di hatimu masih kamu rasakan kemarahan terhadap seseorang, masih ada rasa jengkel, kesal, ya dendam, coba untuk lepaskan dan maafkan, ya itu clue-nya. Karena kalau aku lihat memang kamu ini nampaknya baru berpisah dengan seseorang, ya. Mungkin dalam waktu dekat ini atau beberapa waktu yang lalu, kamu itu kayak baru berpisah atau telah berpisah dengan seseorang, dan ini aku lihat mungkin pasanganmu, ya. Pasanganmu entah dia suami atau pacar atau mungkin baru gebetan juga bisa, ya. Intinya siapapun dia, kamu sudah berpisah dengan dia. Dan aku melihat di sini kalian sudah berada pada perpisahan,
ya, sudah ada jarak yang memisahkan kalian, sudah ada, ya, terlihat sekali garis atau batasan yang sudah memisahkan kalian, ya, kamu dengan si dia, orang masa lalumu, pasanganmu, atau siapalah sebutannya ya, terserah kalian. Karena kemungkinan selama ini kamu itu sangat ketergantungan sama dia. Nah, di sini ada beware of codependency, ya, hati-hati dengan ketergantungan, ya, waspadalah terhadap ketergantungan. Karena selama ini ketika kamu sangat bergantung kepada dia, sehingga membuat kamu itu memiliki perilaku yang ketagihan mempengaruhi, ketagihan akan sesuatu, ketagihan akan diperhatikan, ingin memiliki yang bukan milikmu, memaksakan segala sesuatunya, takut ditinggalkan, atau apapun, ya, yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus kamu kamu perjuangkan. Kalau itu memang menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Jadi tidak perlu sampai ditakuti atau dibergantungkan gitu loh. Paham ya? Ya, intinya di sini kamu dengan dia, dengan orang masa lalumu itu terlalu bergantung. Ya, sehingga kamu di sini kayak punya perilaku yang kayak selalu menimbulkan rasa ketagihan. Ya, karena mungkin kamu diperhatikan oleh dia, kamu ketagihan, dan sehingganya kamu takut ya dia akan bersama yang lain, atau dia nggak boleh bersama yang lain. Tidak seperti itu. Maka dari itu di sini kalian dipisahkan, karena perilaku kamu yang ketagihan ini mempengaruhi kehidupan romansa kamu dengan si dia, sehingga dia tidak bisa bebas gitu loh. Dia punya hak untuk bebas, dia punya hak untuk memilih, dan sebenarnya kamu pun punya hak untuk bebas, dan kamu pun berhak untuk memilih. Tapi bukan berarti mengekang gitu. Nah, kemungkinan hubungan kamu dengan dia kemarin itu mengekang, atau memang hubungannya toksik. Ya, bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, misalkan. Nah, kamu pihak ketiga, ternyata kamu sangat menggadang-gadangkan ingin merusak hubungan rumah tangga dia dengan pasangan sahnya. Nah, itu kan nggak boleh, gitu ya. Contohnya seperti itu. Sehingga di sini hubungan kamu dengan dia itu toksik, gitu ya. Kemudian aku melihat di sini, leave your fears behind, ya. Jadi kamu disuruh untuk tinggalkan ketakutan-ketakutan yang kamu miliki, termasuk ketakutan kamu akan kehilangan dia, tidak akan bertemu dengan pasangan yang lebih baik dari dia, tidak akan bahagia tanpa dia. No, tidak. Lepaskan itu. Percayalah ya, semesta membuat kamu berpisah dengan dia pasti ada sesuatu untukmu yang lebih baik. Ya, jadi kalau di sini kalian masih kayak ragu untuk melepas, masih takut untuk melepas, percayalah, semesta atau Tuhan kalian itu punya rencana yang terbaik untuk kalian. Maka dari itu tinggalkan rasa ketakutan kalian. Dan aku melihat di sini kayak they're stopping this relationship from blossoming. Walaupun di sini aku melihat kemungkinan masih ada energi kayak dia, orang masa lalumu, akan menghentikan kamu untuk pergi dari dia. Jadi kemungkinan masih ada energi bahwa ketika kamu pergi, ya, energi dia tidak mau lepas dari kamu atau tidak rela melepas kamu. Ya, aku lihat di sini seperti itu. Tapi ini demi kebaikan kamu dan demi kebaikan dia. Karena kalaupun kalian dipersatukan, kalian selalu berkonflik, kalian selalu saling menyakiti, kalian selalu merasa penuh dengan amarah, ya. Jadi hubungannya nggak langgeng juga. Ya buat apa dipertahankan seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat setelah kamu pergi, ya, memang energi dia tidak mau pergi dari kamu,
gitu, kayak masih ingin tetap bersamamu, ingin tetap terkoneksi dengan kamu, seperti itu ya. Makanya di sini mungkin kamu kadang-kadang bisa lupain dia, kadang-kadang kok kepikiran dia lagi gitu ya. Kemudian let's go off the need to control. Oke. Lepaskan semua yang selama ini mengontrolmu, apapun itu. Ya, dia yang mengontrol kamu, lepaskan. Karena di sini kamu berhak atas dirimu. Kamu punya hak untuk mengatur, untuk memilih, untuk menentukan jalan hidupmu. Kamu berhak bebas, kamu berhak memilih gitu ya. Sehingga apapun yang selama ini mengontrolmu, coba untuk lepaskan. Ya, ikhlaskan, jangan takut. Itu, ya, jangan takut untuk melepaskan. Biarkan situasi ini berjalan secara alami. Biarkan semesta yang atur jalan hidupmu dan dia. Biarkan semesta yang mengatur kisah percintaanmu bersama dia. Jadi kamu disuruh, aku lihat di sini sebenarnya ya, pikiran dan hatimu itu sebenarnya memang sudah mendorong kamu atau sudah meyakinkan kamu untuk pergi. Maka lakukanlah pergi itu gitu. Walaupun mungkin di sini dia kayak kamu masih merasakan kayak ada energi dia tuh kayak apa ya? Apa sih namanya itu kayak masih terkoneksi gitu ya dengan kamu. It's okay. Coba untuk hilangkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu kalau misalkan nyatanya dia tidak bertindak apapun. Kalau itu hanya sebuah perasaan, tapi dia ya si pasanganmu yang kemarin ini atau siapalah kamu mau sebutnya dia tidak ada effort sama sekali ya, tidak ada tindakan sama sekali, sudah lepaskan ya. Itu lebih baik daripada kamu harus terus-terusan bertahun-tahun menunggu ya, karena namanya seseorang untuk merubah perilaku, sifat, tingkah laku atau apapun itu hanya dia dan Tuhan yang bisa merubah. Kamu tidak bisa merubah. Jadi jangan pernah berharap apapun. Gitu ya. Jadi biarkan situasi ini berjalan secara alami. Ya. Jadi kenapa sih kok hati dan pikiran kamu itu diyakinkan untuk pergi dari dia? Itu memang atas kehendak semesta, gitu loh. Ya. Pasti akan ada jalan yang terbaik untukmu. Maka bersabarlah ya, maka bersabar, semesta sedang menunggu waktu yang tepat untukmu bertemu dengan seseorang yang layak untukmu. Kamu pantas untuk menunggu seseorang yang benar-benar layak untukmu. Entah ini memang nantikah berjodoh dengan orang lamamu ini, atau kamu nanti akan dipertemukan dengan jodoh yang lain ya, seseorang yang lain maksudnya, orang baru kah atau siapapun, tapi sudah ada di versi terbaiknya kalian berdua, gitu loh. Yang pasti di sini kamu disuruh untuk menunggu aja sampai semesta akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang memang benar-benar tepat untukmu. Ya, jadi tidak usah takut ya. Kalau di sini kalian memang percaya pada Tuhan, kalian punya Tuhan, percayalah padanya, gitu ya. Jangan takut. Ya, Tuhan itu kan maha besar ya, maha bisa melakukan segalanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, gitu ya. Kalian cuma disuruh untuk bersabarlah. Segala sesuatunya sedang berjalan, segala sesuatunya sedang berlangsung, segala sesuatunya itu sedang diatur ya oleh semesta. Jadi semesta akan memberikan kamu hubungan yang layak. Maka di sini kamu pantas untuk menunggu hubungan yang layak, ya. Jadi jangan dipaksakan hubungan yang kemarin, kalau udah hancur ya udah gitu loh. Nggak usah dibuat lagi gitu, nggak usah dipaksakan untuk bergabung lagi, untuk bersatu kembali gitu loh. Ya. Oke, nanti kita lihat ya energinya. Apakah bakal sudah bisa terbaca energinya, apakah ini kamu akan dipertemukan dengan orang lama lagi atau orang baru. Nanti kita lihat. Bottom of the deck-nya ada you are enough ya. Di sini semesta merasa bahwa kamu itu sudah cukup berjuangnya, cukup sampai di sini. Aku lihat berarti di sini kamu bersama orang masa lalumu ini,
ya, atau kemarin yang menjadi pasanganmu itu, kamu tuh yang lebih banyak effortnya, kamu yang lebih banyak usahanya, kamu yang banyak mengharapkannya, mengafirmasi, menggunakan loa atau apapun ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini, orang yang akan bersama kamu nantinya itu akan benar-benar mencintai kamu apa adanya kamu. Sehingga kamu tidak perlu merubah dirimu, maksudnya itu nggak perlu menjadi sosok orang lain untuk bisa menarik perhatian orang yang kamu sukai, gitu ya. Semesta sudah menyiapkannya kok, siapapun dia itu sudah disiapkan ke kamu. Cuman butuh waktu, butuh proses, butuh ada yang dirombak, butuh ada yang dirubah ya. Itu tergantung semesta gitu. Jadi saat ini kamu hanya ikuti saja alurnya. Ya, jalani saja kehidupanmu. Kamu berhak untuk menunggu seseorang yang memang benar-benar layak menjalani hubungan dengan kamu. Jadi kamu tidak perlu merubah dirimu menjadi sosok yang lain, karena di sini nanti seseorang yang didatangkan ke kamu ini akan benar-benar mencintai kamu, menghargai kamu, dan mau bersama-sama dengan kamu menjalani hubungan yang sehat gitu ya. Jadi kamu tidak perlu menjadi sosok yang lain. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia ya? Siapa tahu di sini akan terbaca energinya. Siapakah dia? Apakah orang baru atau orang lama? Two of Cups, Knight of Swords, Five of Cups. Ini energi-energi orang lama. Ya, oke, kita baca dulu ya. Two of Cups. Two of Cups berarti orang ini untuk saat ini orang ini sebenarnya dia adalah orang yang memang yang kamu sukai, orang yang kamu cintai, orang yang kamu inginkan. Tapi untuk saat ini dia bersama orang lain. Ya, jadi aku nggak tahu apakah ini bisa disebut perselingkuhan atau kalian sudah putus tapi dia saat ini sedang bersama yang lain ya, dengan pasangannya yang sekarang. Tapi yang pasti saat ini dia tidak bersama kamu. Oke, paham ya? Ya, jadi aku nggak bisa sebut ini selingkuh, tapi juga nggak bisa sebut ini ya intinya saat ini gini deh, dia saat ini sedang bersama yang lain, bukan kamu. Gitu ya. Oke, aku lihat di sini kamu udah tahu juga kok. Ya, aku lihat di sini kamu sudah tahu bahwa dia saat ini bersama yang lain. Aku lihat di sini memang ada kekecewaan dari kamu, ya, ada kekecewaan ketika kamu tahu bahwa sekarang dia bersama yang lain. Ada rasa apa ya? Ya, sedih, rasa ingin menangis, tapi ya tidak seperti dulu lah ya rasa sakitnya di awal-awal ketika kamu pernah dikhianati oleh dia. Ya kamu kayak ya udah paham lah, tapi walaupun seperti itu juga masih ada rasa kayak kecewa, sakit, tapi ya tidak sesakit yang dulu. Dan aku lihat di sini kamu sudah tahu ya bahwa dia saat ini bersama yang lain. Karena kalau aku lihat ya, kenapa saat ini dia justru malah dipisahkan dengan kamu dan kemudian dia diberikan ke orang lain? Karena ternyata dia ini masih memiliki sifat yang kasar. Dia orang yang kalau aku lihat di sini kayak kehilangan kendali, intinya kayak masih kekanak-kanakan atau secara emosional dia belum stabil, atau orangnya emang narsis, orangnya egois ya. Intinya kalau kamu tetap dipaksakan dengan dia, kamu akan terluka, kamu akan tersakiti, sehingga kamu dipisahkan dengan dia dan dia bersama yang lain ya, karena mungkin ya orangnya berbahaya lah bagi kamu, juga orang yang masih mendominasi ya, masih punya sifat semena-mena, masih agresif juga, kasar, berbahaya, pokoknya nggak baik lah bagi mentalmu, bagi emosimu, bagi dirimu.
Kalau misalkan dia dipaksakan ke kamu untuk sekarang, itu tidak baik bagimu. Makanya di sini kalian dipisahkan. Dan aku melihat di sini, ya, entah ini kamu atau dia atau memang kalian berdua memilih untuk berpisah, itu karena memang sudah merasa tidak cocok lagi. Ya, bisa jadi salah satu memang berpikir seperti itu, atau dari kedua belah pihak memang berpikir seperti itu. Kalian berpisah memang karena merasa sudah tidak cocok lagi dalam hubungan ini. Gitu, ya. Oke, Five of Cup. Dan memang aku melihat saat ini baik kamu ataupun dia sebenarnya juga ada rasa kayak penyesalan ya. Kamu merasa menyesal karena hubungan ini ya sudah berpisah, karena kamu sudah mengalami perpisahan, walaupun misalkan di sini kamulah yang meninggalkan dia. Ya, memang di sini ada rasa penyesalan karena ya hubungan yang sudah kamu bangun, sudah kamu pertahankan, sudah kamu perjuangkan selama ini bertahun-tahun ya. Tapi ya endingnya putus juga, endingnya berpisah juga. Itu yang kamu sesali ya. Kalau di sini juga dia berpikir bahwa ya dia juga menyesal karena berpisah dari kamu. Seperti itu. Ya, apalagi di sini aku lihat memang antara kamu dengan dia selalu terjadi konflik, perselisihan ya. Tapi aku melihat sebenarnya tidak semua di dalam hubungan ini tuh benar-benar hilang, ya. Kalau aku lihat di sini memang ada dari kamu mungkin sudah kehilangan emosional, ya. Tapi juga dan juga aku melihat kamu kayak sudah mengabaikan dia, ya, masih mengabaikan dia. Walaupun di sini sebenarnya ya kamu juga masih ada pengharapan untuk tetap bertahan, ya. Tapi mungkin dengan syarat kali ya, kamu akan tetap bertahan dengan dia mungkin dengan syarat gitu, ya. Kalau aku lihat di sini, karena di sini ya kamu saat ini memang sudah mengabaikan dia. Terus itu juga aku melihat di sini banyak yang memang dia sesali di hubungan ini, ya, karena aku lihat saat ini tuh dia kayak sedih ya, kayak sedih, merasa kehilangan. Atau bisa jadi ini energi kamu. Oh, kalau aku lihat ya, siapapun di sini yang masih melajang, ini sebenarnya merasa sedih. Ya, merasa sedih, merasa gini, sedihnya itu karena memang hubungan yang kamu jalani. Kalau di sini kamu yang masih melajang, berarti ini kesedihan kamu yang rasakan ya. Kamu merasa sedih karena hubungan kamu sebelumnya tidak berhasil, ya. Ada kekecewaan ya, karena kamu ya itu tadi menganggap dia the one ya. Kok itu tadi sih? Karena kamu menganggap dia the one, kamu menganggap dia satu-satunya. Selama ini kamu selalu mencurahkan segala hal untuk dia, hanya berfokus untuk dia, hanya kamu lakukan untuk dia. Walaupun di sini mungkin ada orang-orang baru yang datang ke kamu, kamu cuekin karena fokus kamu hanya the one-nya itu di dia. Itu yang membuat kamu kecewa, itu yang membuat kamu merasa sedih, itu yang membuat kamu merasa menyesal. Ya, kenapa hanya ke dia gitu selama ini fokusmu seperti itu, ya. Kamu seperti terbutakan oleh dia gitu, terbutakan oleh niatnya dia seperti itu. Sehingga aku melihat mungkin kamu sekarang merasa dikuasai oleh kesedihan ya, terus juga ingin bertobat ya, seperti tidak mau lagi terlalu effort, terlalu berlebihan mencintai seseorang, memperjuangkan seseorang. Kalau misalkan pasangan yang bersama kamu nantinya atau siapapun lah ya yang nantinya bersama kamu itu tidak menunjukkan effort yang sama seperti kamu atau lebih dari kamu gitu ya, aku lihat di sini. Jadi kayak kamu ingin bertobat, kamu tidak mau tersakiti lagi, kamu tidak mau diperlakukan semena-mena lagi, kamu tidak mau kayak
melawan aturan. Mungkin ada yang sampai gara-gara apa ya, terlalu fokusnya ke dia, memperjuangkan dia, kalian sampai berkonflik dengan orang tua atau keluarga. Nah, itu kalian juga ingin bertobat dari situ ya, kalian tidak mau lagi apa ya, sampai merusak hubungan kamu dengan keluargamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu kayak bertobat sih. Ya, kamu bertobat. Mungkin juga ya akibat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di hubungan kalian sebelumnya, ya mungkin kamu kurang berkomunikasi, kamu mungkin kurang memperjuangkan gitu ya, atau ya kamu kurang kurang dekat atau gimana gitu ya, kamu juga menyesal merasa sedih juga ya. Dan ya aku lihat di sini sebenarnya kamu cinta sama dia. Dan makanya ketika kamu kehilangan dia, ketika kalian berpisah, aku lihat di sini ada kesedihan. Ya, dan dia pun sama. Ya, dia pun sama. Ketika kalian berpisah, aku lihat di sini dia itu sebenarnya mencintai kamu, sehingga ya ada kesedihan juga ya karena berpisah dengan kamu. Dan aku melihat di sini memang kamu mungkin tidak sepenuhnya terlibat secara mental di dalam hubungan ini. Ya, atau bisa jadi ini energi dia. Mungkin selama ini dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental di dalam hubungan kalian karena mungkin dia masih menyimpan sentimen untuk seseorang di masa lalunya. Ya, ada mantan di sana. Ya, ada mantannya dulu itu. Ya, entah siapa. Sehingga ya ketika bersama kamu dia tidak sepenuhnya memperlakukan kamu dengan baik. Dia tidak sepenuhnya memperhatikan kamu dengan baik ya, karena di sana ada mantannya yang yang masih dia harapkan, yang masih dia tunggu seperti itu. Sehingga aku melihat sekarang kamu harus berjuang untuk mengatasi emosi kamu sendiri. Ya, aku lihat di sini kan kamu mencintai dia, tapi dia mencintai yang lain, tapi ya dia juga tertarik sama kamu, dia juga cinta sama kamu. Tapi ya aku lihat di sini kemungkinan saat ini dia sudah bersama yang lain, seperti itu ya. Jadi saat ini cobalah untuk kontrol, berjuang mengatasi emosimu, jangan menggebu-gebu, ikhlaskan dan lepaskan serta maafkan. Ya, aku lihat di sini kalian mampu ya, setelah kalian menarik diri, setelah kalian tidak mengambil tanggung jawab kalian terhadap orang ini, maksudnya tidak lagi bersama dengan orang ini, aku lihat di sini kamu bisa kok ya, bisa menghilangkan ketakutan dan meninggalkan dia gitu. Kamu bisa. Ya, aku lihat di sini. Memang kamu itu kayak takut gitu, ada ketakutan kayak ada akan ditinggalkan dia, bener-bener kayak kamu bakalan bener-bener ditinggalkan oleh dia, kamu nggak dikejar-kejar dia gitu ya. Emang ada saat itu. Tapi setelah kamu memantapkan hatimu, yakinkan dan melangkah untuk tidak bertanggung jawab terhadap dia atau tidak bersama dia, maka di sini aku lihat ketakutan yang kamu pikirkan selama ini, takut tidak bisa hidup tanpa dia, takut kamu tidak bahagia tanpa dia, tidak. Itu semua hanya halusinasimu saja. Lebih tepatnya itu kayak hanya ketakutan di pikiranmu saja, seperti itu ya. Ketakutan di pikiranmu saja. Padahal sebenarnya di sini ya kamu pasti mampu, kamu bisa ya menghilangkan ketakutan itu dan rasa untuk takut ditinggalkan. Kamu bisa. Bisa, walaupun mungkin itu akan sulit, walaupun itu akan berat bagimu ya, walaupun itu akan sakit di dadamu, tapi ya itu harus gitu. Ya, aku lihat di sini. Dan sebenarnya ya, dia ini juga sebenarnya ada ketakutan ya akan ditinggalkan juga gitu. Dia ini bukan orang yang suka sendirian. Nah, dia ini dia ini orang yang suka menjadi center point, yang diperhatikan, yang disayangi, yang dilemah lembutkan, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia lihat hubungan dia bersama kamu sulit, maka dia akan cari yang lain yang bisa memperhatikan dia gitu. Termasuk ya mantannya, kalau mantannya bisa nge-treat dia lagi ya dia akan balik ke mantannya
gitu. Dia bukan orang yang hanya bertahan menunggu setia pada satu orang, enggak. Karena dia orang yang takut akan kesendirian gitu ya. Oke. Nah, apalagi di sini ada Knight of Wands. Dia ini orang yang impulsif. Dia memang orang yang kuat dan pemberani, orang yang mandiri gitu ya. Semua berani dia lakukan, tapi dia ini bertindak sesuai dengan keimpulsifannya, sesuai dengan pemikiran dia saja. Itu tadi. Jadi kalau misalkan dia melihat kamu misalkan nyuekin dia, sehari 2 hari nggak ada kabar dari kamu, ya udah dia akan cari ancang-ancang untuk bertemu dengan wanita atau pria lainnya di luar sana. Ya, itu keimpulsifan dia saking ya, orangnya seimpulsif itu. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan pemikirannya saja. Dia tidak akan tetap stay menunggu sampai mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, enggak. Tapi dia akan gampang berpindah gitu, karena ini Knight of Wands gitu ya. Orangnya memang kuat, orangnya memang pemberani gitu. Tapi saking beraninya ya itu, dia punya sikap yang impulsif. Dia akan bertindak sesuai pemikiran dia, sesuka-suka hati dia gitu. Jadi makanya ini mungkin akan sulit gitu kalau kamu masih mengharapkan dia untuk bisa bersama denganmu jangka panjang. Itu akan masih sulit gitu ya. Oke. Kemudian ada Six of Cups ya, reverse. Six of Cup reverse. Aku melihat kayak saat ini dia sedang merasa hidup di masa lalu ya, dibandingkan di saat sekarang. Jadi kayak masih bernostalgia, memikirkan apa yang pernah terjadi gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu belum bisa membuka hatimu sepenuhnya, mencintai dan memberikan ruang di hatimu untuk orang lain ya, karena ya masih ada trauma dari hubungan kamu sebelumnya dengan si dia ini. Tapi it's okay, pelan-pelan aja, nggak masalah ya. Dan aku melihat seperti sekarang kamu berpikir bahwa hubunganmu bersama dia yang kemarin atau cintamu kepada dia yang kemarin itu seperti hanya sebuah mitos atau sesuatu yang tidak nyata, seperti itu ya. Dan aku melihat seperti kayak kamu masih kayak menganggap mantanmu itu masih mantan terindah, seperti itu deh. Ya, aku melihat di sini. Ya itu karena kamu kan selama ini menganggap dia the one, terus effort kamu selama ini ya hanya untuk dia kayak gitu. Sehingga ya masih terpikirkan di benakmu seperti itu. Padahal sekarang dia sudah ada yang lain kayak gitu, ya. Dan aku melihat di sini memang hubungan kamu dengan dia sudah kacau, ya. Sehingga cobalah untuk hapus masa lalumu, maafkan, lepaskan, ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak apa ya, kalau misalkan kamu masih terbayang-bayang oleh masa lalu, maka kamu akan tetap pada pemikiranmu yang mencegah dirimu untuk menemukan cinta lagi. Ya, kamu bisa single terus kalau misalkan kamu benar-benar tidak bisa melupakan masa lalu. Baik itu kenangan bersama dia, baik itu baik atau buruknya, ya, apapun, coba untuk lepaskan, ikhlaskan. Lupakan, ya oke, kalau melupakan mungkin butuh waktu ya, tapi cobalah untuk diikhlaskan gitu. Kalau enggak ya kamu nanti nggak mau untuk menerima orang-orang baru yang mau masuk ke kehidupan kamu kayak gitu ya. Kemudian aku melihat juga di sini memang hubungan kamu dengan dia selama ini tuh seperti ada kebodohan atau kurangnya antusias ya di dalam hubungan ya. Mungkin kalian satu sama lain ini kurang antusias untuk memperjuangkan hubungan ini selama ini kayak gitu ya. Kalian mungkin terlalu sibuk dengan diri masing-masing sehingga hubungannya nggak stabil. Terus itu juga mungkin kalian sering membatasi satu sama lain ya. Kayak mungkin kamu kayak nggak tahu sebenarnya dia itu
ada apa di sana, lagi ngapain di sana, mungkin itu nggak tahu karena mungkin dia membatasi diri agar kamu tidak tahu tentang keadaan dia, dan sebaliknya pun begitu, gitu ya. Jadi kayak menjalin hubungan tapi kok ada batasan gitu loh, sehingga satu sama lain tidak tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui satu sama lain apa yang terjadi gitu loh di diri pasangannya, seperti itu. Terus itu juga aku melihat tapi di sini ya, kemungkinan memang ya ada tekad juga sih dari kamu untuk menemukan hubungan yang lebih baik dari hubungan kamu bersama si dia masa lalu ya. Kamu juga punya tekad sih sebenarnya. Ada tekad itu untuk udah deh ketemu dengan orang baru aja. Jadi kemungkinan mengenang masa lalu itu mungkin sekitar 10-20% lah ya. Sehingganya mungkin kayak mau bertemu dengan orang baru tuh kayak maju mundur gitu ya. Tapi ya hanya 10-20% yang masih kayak belum bisa benar-benar melupakan rasa sakit hati atau kenangan di masa lalu dengan mantan. Nah, tapi kalau misalkan keinginan untuk bertemu dengan orang baru, kemungkinan ya 80%-an lah ya. Ya, 70-80%-an lah aku lihat di sini ada keinginan kuat untuk udah deh ketemu dengan orang baru aja, membuka hati dengan orang baru seperti itu. Cuman ya itu mungkin langkah masih agak tertahan atau pergerakan masih agak tertahan. Karena kayak belum yakin 100% aja gitu kamunya kayak belum yakin 100%. Entah ini dampak dari traumamu di masa lalu dengan si dia orang lama tuh ya, si mantan, atau mungkin ya karena kamu pengen untuk tenang aja dulu sekarang gitu, pengen untuk fokus aja dulu dengan sekarang. Bisa jadi alasannya ya karena dua faktor itu juga bisa ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu juga sebenarnya menyadari bahwa terus-terusan berpegang teguh pada masa lalu justru malah akan berisiko terhadap kehidupanmu gitu ya. Aku lihat di sini kamu sebenarnya udah waras ya, udah sadar kayak gitu. Sehingga makanya di sini kamu ingin memberikan kesempatan pada orang-orang baru untuk memasuki kehidupanmu. Terus itu juga apa ya? Aku melihat juga kamu ini mungkin tidak menerima kasih sayang yang pantas juga kan, atau komunikasi yang pantas kan dari si dia selama ini. Jadi mungkin kamu kayak sering diabaikan, komunikasi jarang dari dia, jarang diperhatikan sama dia, sehingga ini juga yang memberikan tekad sampai 70-80% untuk udah deh cari yang baru gitu kan, ya kan? Kalau misalkan di sini kamu sudah menjalin suatu hubungan dengan seseorang, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai hubungan kalian terhambat gara-gara masalah atau trauma kalian yang kemarin dengan orang lama. Ya, jangan sampai kamu membanding-bandingkan atau menyamakan dengan pasanganmu sekarang ke mantanmu, ya, si orang lama. Jangan. Oke, kalau di sini kamu sudah bertemu dengan orang baru atau menjalani hubungan dengan orang baru. Karena di sini aku lihat ya itu tadi 10-20% kamu kayak masih ada dendam atau amarah, atau memang masih kadang suka menghayalkan dia, membayangkan dia, atau tiba-tiba keinget dia. Habis itu kelanjutan keingetan dia. Nah, kayak gitu ya. So, apalagi kalau di sini yang sudah punya pasangan, cobalah untuk tetap fokus aja kepada pasangan yang sekarang. Gitu ya. Oke. Kemudian ada di Hierophant. Oke, aku lihat di sini memang kamu tuh saat ini doanya lagi kenceng-kencengnya meminta untuk dipertemukan dengan sosok yang terbaik ya, yang pantas untukmu. Dan aku lihat juga di sini kayak kamu mulai mendoakan kayak aku pengen punya kriteria pasangan yang seperti A, B, C, D, E, F, sampai Z lah ya. Itu. Aku lihat di sini kamu giat banget berdoa kepada semesta, kepada Tuhan untuk memberikan kamu pasangan yang terbaik.
Bahkan di sini ada yang sampai sedetail itu meminta sampai kriterianya seperti apa, orangnya seperti apa, berasal dari kalangan yang seperti apa gitu ya. Intinya di sini aku lihat doanya lagi kenceng ya. Tapi aku melihat juga kayaknya ada nih sebagian kecil dari kalian yang berdoa untuk meminta dipersatukan kembali dengan orang lama. Itu ada nih, aku lihat di sini ya. Yang pasti di sini aku melihat doa kamu memang lagi kenceng-kencengnya ya untuk masalah percintaan. Ya, untuk masalah percintaan itu lagi kenceng-kencengnya, terus masalah ya, masalah kebahagiaan hidupmu, entah itu karir, uang, atau apapun, keluarga ya. Itu aku lihat juga di sini lagi kenceng doanya. Ya, ya, nggak apa-apa, itu lebih baik gitu ya, berdoalah ya. Bottom of the deck-nya Nine of Wands, berarti di sini memang selama ini dalam menjalani hubungan ya kemarin dengan seseorang itu, aku lihat kamu sering menghadapi rasa kekecewaan dalam hubungan. Kamu merasa bahwa mau seperti apapun atau betapapun tepatnya rencana atau persiapan yang kamu buat, selalu tidak ada hasilnya seperti itu ya. Seperti kayak apa ya, ya sia-sia aja gitu ya. Kamu merasa tidak puas dalam hubungan ini dan usaha yang kamu lakukan itu tidak pernah membuahkan hasil yang kamu sesuai dengan yang kamu harapkan seperti itu ya. Hubungan kamu dengan si dia orang masa lalumu ini seperti kayak apa ya? Kayak ya apa ya, kayak kamu tidak dianggap penting gitu aja sih ya. Padahal di sini kamu udah banyak loh melakukan effort di sini, banyak yang kamu usahakan untuk hubungan ini agar hubungan ini bisa berkembang, agar hubungan ini bisa berhasil ya. Tetapi ya itu upaya yang kamu lakukan itu tidak ada hasilnya. Bahkan mungkin dia juga tidak pernah memperhatikan upaya yang kamu lakukan atau effort yang kamu lakukan untuk dia atau hubungan ini. Ya, jadi tidak peduli seberapa banyak kamu berjuang menjaga hubungan ini tetap utuh, semuanya sia-sia ya. Hanya menguras energi kamu, melelahkan kamu ya, baik itu secara mental maupun fisik ya. Dan sebenarnya kamu juga udah sadar sih, kamu juga sudah sadar dari dulu ya. Mungkin dari awal sih, dari awal kamu kenal dengan dia, terus juga melihat dari gerak-gerik atau sikap dia yang beda gitu, yang aneh, yang apa ya, yang kacau balau gitulah ya. Sebenarnya kamu juga udah dari awal merasa bahwa hubungan yang kamu jalani bersama dia ini nggak sehat ya. Kamu itu sebenarnya sadar. Tetapi ya itu, aku lihat di sini mungkin selama ini kamu tetap saja bertahan ya. Itu sebenarnya dari awal kamu tuh udah tahu hubungan ini gak sehat, tapi kamunya aja yang memang ingin tetap bertahan, tetap menerima dia lagi, memaafkan dan menerima dia lagi, memaafkan dan menerima dia lagi, tapi ya gitu-gitu aja. Sampai terakhir kali ini kamu merasa bahwa yakin mantap 80% lebih memilih untuk pergi, atau bahkan mungkin ada yang sampai 10% sekarang sudah pergi ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi kalau aku melihat dari sini sih ya, kamu disuruh untuk menunggu ya, sosok yang memang tepat untukmu. Oke, kita lihat ya energinya. Yang disiapkan semesta ini untukmu itu orang lama atau orang baru. Yang semesta siapkan untukmu ini orang lama atau orang baru. Yang semesta siapkan untukmu ini orang lama atau orang baru. Yang semesta siapkan untukmu ini orang lama atau orang baru. Wow, sulit keluar kartunya ya. Ada very soon yang keluar, yang pertama adalah ini segera kok ya. Segera akan diberitahu oleh semesta ya. Semesta akan memberitahumu tentang kebenarannya siapa sih yang akan menjadi pasanganmu. Oke, kamu dengan dia nantinya akan punya koneksi dari hati ke hati yang intim.
aku lihat di sini ya, kalian akan terkoneksi dengan intim dengan orang yang sudah dipersiapkan oleh semesta ini. Ya, kamu akan sangat dekat gitu, kerasa banget ya, dari hatimu itu kayak udah ngerasa banget, deket banget dengan dia. Walaupun mungkin kalian misalkan nanti LDR atau kalian jarang ada komunikasi, tapi di sini aku lihat kalian akan terasa intim dari hati ke hati. Yang pasti di sini kamu disuruh untuk rilis dulu your ex. Udah lepasin dulu mantanmu. Ikhlaskan, maafkan, lepaskan. Itu yang lebih penting. Ya, lepaskan dulu mantanmu ini, lepaskan, oke? Oh, past life. Ya, bisa mantanmu, bisa orang yang sebenarnya sudah kamu kenal di masa lalu. Ya, ini past life ya. Jadi sebenarnya ini orang yang sudah kamu kenal di masa lalu. Bisa jadi mantan yang ini, atau mantan yang ono lagi, atau mungkin ya teman sekolah kamu, atau teman permainan, teman ketemu di media sosial, teman atau apalah. Pokoknya di sini aku lihat kayak dia orang yang sebenarnya sudah kamu kenal di masa lalu. Ya, udah kamu tahu gitu lah ya. Dia akan memberikan effort loh ke kamu. Jadi di sini bukan hanya kamu lagi yang akan berjuang mati-matian sebelah pihak, tapi dia yang akan menunjukkan effortnya nanti. Dia, ya, si orang yang sudah kamu kenal ini yang akan menunjukkan effortnya ke kamu. Ya, untuk saat ini fokus aja dulu dengan materimu, karirmu, kesuksesanmu, keberlimpahanmu, kebahagiaanmu, hal-hal yang bersifat duniawiah. Ya, bahagiakan dulu dirimu. Kemudian ada deception, ya ini kalau aku lihat masih menjadi rahasia ya, masih menjadi rahasia semesta ya, ini masih menjadi rahasia semesta siapa orangnya. Tapi aku lihat di sini akan ada keseriusan dari orang ini terhadap kamu, bahkan dia akan memberikan hubungan tingkat level yang lebih tinggi, atau apa ya, kayak pokoknya kayak ada keseriusan lah ya, ada keseriusan, entah dia nanti datang langsung mengatakan keseriusan ingin bertunangan atau pacaran atau menikah langsung bisa ya. Yang pasti di sini nih orang bakalan ketika didatangkan oleh semesta dia akan benar-benar serius sama kamu gitu ya. Tapi ini masih dirahasiakan, yang pasti adalah orang masa lalu ya, dan dia effort sama kamu, bukan hanya kamu yang effort. Oke, bottom of the deck ya. Di sini dia akan kemungkinan saat ini orang yang sedang dipersiapkan ke kamu ini sedang kayak mempersiapkan hati. Mungkin dia juga baru putus kali dengan masa lalunya, atau dia baru mau move on kali, atau gimana. Soalnya di sini dia open your heart to give and receive the biggest energy of all. Ya, jadi kalau aku lihat juga dia sedang mempersiapkan untuk bisa menerima dan memberi cinta di hati dia, untuk membuka hatinya dengan orang lain, dengan seseorang gitu ya. Jadi dia pun orang yang jauh di sana sedang mencoba untuk membuka hati juga ya, agar dia bisa menerima dan memberi cinta yang memiliki energi yang sepadan gitu ya, yang tinggi gitu. Oke? Jadi makanya di sini kamu disuruh untuk menunggu. Udah sabar aja, tunggu, lagi dipersiapkan gitu. Karena kamu berhak mendapatkan pasangan yang tepat untukmu, cocok untukmu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk apa nih? Zodiak, mungkin zodiak yang ini aja kali ya. Zodiak yang sekira-kiranya akan menjadi jodohmu selanjutnya ya, yang akan menjalin cerita cinta bersamamu ke depannya ya. Itu ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Oke, tapi bisa juga ini mungkin zodiaknya kamu gitu ya. Oke, ini angka-angka juga yang mungkin akan berhubungan dengan kamu dan si dia, orang yang akan selanjutnya menjalin hubungan dengan kamu, atau ya menjalin kisah cinta dengan kamu
merangkai cerita kisah cinta dengan kamu ya. Ada 28, 27, 11, 19, 17, 18, 29, 13, 30, 10, 12, 4, 8, 5, 25, 16, 20, 9, 22, 23, 15, 6, 26, 1, 27, 24, 31, dan 3. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu atau dia ya, yang akan selanjutnya berdealing dengan kamu, ini November, Juli, Oktober, Agustus, Februari, Maret, Mei, Desember, Juni, dan April. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio kambing, shio tikus, shio kelinci, shio kuda, shio naga, shio anjing, shio babi, shio monyet, shio kerbau, dan satu lagi shio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. HDFSQTWUZTEAVIPOQXGLNYMJBN VA. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.